ya Allah. Biasa loh. Kamu cantik loh hari ini. Kayaknya Lita udah ada bos deh yang pegang deh. Ada cukong, kayak ada cukong. Kelihatan soalnya dagangannya beda ya. Ada bos ya, kita nggak tahu juga kan. Kita pokoknya Janda itu memang tambah cantik kalau jadi janda. sama kayak kamu ya. Ini Iya. sama seperti bintang tamu kita yang pertama. Ini juga janda, semakin terdepan luar biasa sekali loh. Kemarin ini ada satu permasalahan. Kenapa? Gila ya. Baru. Waduh. Gak pernah Semakin lihat Dewi kaya. pakai itu loh. Iya kan ini dari pagi-pagi ambiar. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih loh Trans TV udah kasih aku rezeki banyak banget, Bos. aku bisa beli. Alhamdulillah. Bos, makasih ya bos. Ini namanya rezeki janda. Iya, janda terdepan. Makanya sedekahlah dengan janda-janda. Sabar. Lita nanti juga punya, sabar, tenang, Amin. tenang. Sabar aja, tenang ya. Tapi untuk yang baru saja berpisah, Iya. sebenarnya begini, pilihannya dua untuk mereka yang baru berpisah. Apa tuh? Antara Anyer dan Jakarta? bukan, antara balikan atau balikin. Nah, Maksudnya? kalau benar, balikan Kalau lagi aku nggak ada. hubungannya atau balikin lagi harta yang sempat. Kalau kamu pilih mana? Kalau kamu pilih balikan atau balikin? Aku ya mending balikin dong. Kalau aku enggak, Kalau kamu apa? ikhlasin. Iya benar, sih. bagus. Aku kayak Emang kakak. iya, Aku Dewi? kayak kakak. Justru aku semakin Iya. ikhlas semakin kaya. Benar. Benar. Kalau Rita Sugiarto judulnya semakin sayang semakin kejam. Kalau kita semakin ikhlas Ikhlas semakin kaya. Nah kalau yang satu ini akhirnya mobilnya dibalikin sama sang mantan suami ya. Oke, dibagi-bagi biar dia hadir bersama dengan adiknya. Di Iya. sini kita akan dengarkan apa yang terjadi kemarin karena sempat ada gonjang-ganjing tentang mobil yang sempat dibawa oleh sang mantan suami. Sudah mediasi dan akhirnya sudah berhasil dikembalikan. Dibagi-bagi Abiar, ini dia Natasha Ryder dan juga Natasha dan Ryder. Kimberly Ryder. Baik. Kalian berdua tuh emang tinggi-tinggi ya. Bragawati. Iya, Saya tuh ngeliat Bragawati kalian tuh banget, kayak cantik loh. Model catwalk. Kim Kardashian sama Khloe Kardashian. Iya bener. Cantik-cantik Makanya kalian cari istri bule deh. Ya. Kenapa emang orang Indonesia asli juga cantik-cantik, kamu juga cantik. Wow. Kimberly Natasha kami semua mengucapkan terima kasih. Kim, mobil udah balik ya. Alhamdulillah. Cece akhirnya punya mobil. Sebenarnya masih dia yang megang sih saat ini. Oh, masih dia yang megang, tapi kan sudah mau mediasi. dijual. Oh mau dijual. Oh mau dijual. Tapi setidaknya kan sudah ada kemajuan ya. Iya betul. Mau Oke. dijual berapa sih? Mau beli? Aku beli, aku kasih buat kamu. Makasih. Hey, ini Pinasan dari kemarin lo kayaknya Apa? deh. enggak kak, aku ngasih barang buat orang. Kalau ini mah jelas. Ini mah jelas. Oke, kita kasih lihat dulu ya. Kimberly dan juga sang mantan suami yang sepakat untuk berdamai. Kimberly Ryder. Nah, kita tahu ini permasalahan yang tidak sebentar waktunya ya. Pasti menguras waktu dan juga energi kamu. Pada akhirnya mediasi ini datang inisiasinya dari siapa sih? Sebenarnya kita itu aku dan lawyer aku kita udah minta mediasi itu udah lama banget. Cuman dari dianya sendiri ternyata 2 minggu sebelum ketemu itu dia udah nge-email aku 2 kali tapi masuk spam. Kenapa harus email? Karena dia katanya udah nggak ada WhatsApp lagi. Terus Maksudnya nggak ada WhatsApp? Dia hapus bilangnya aplikasi udah, WhatsApp? udah nggak punya udah ganti nomor terus nggak mau kasih aku nomor barunya atau apapun I don't know lah ya. Terus kalau di Instagram pun udah saling ngeblok. Jadi the only way he could reach out to me personally itu lewat email. Mau nggak mau. Oke. Menurut kamu masuk akal nggak? Apanya? Alasannya. Alasannya ya. Ya masuk akal sih sebenarnya jadinya lewat Punya email. WhatsApp alasan. Juga kali. Atau Oh, lewat kalau nggak punya keluarga WhatsApp bisa. sih kurang percaya ya hari Emang nggak ada ini. cara lain kecuali email keluarga? keluarga. Tadinya itu lewat lawyer, tapi Oh, saat lawyer. itu dia sedang tidak punya lawyer, jadi dia lagi dalam masa pergantian lawyer gitulah pokoknya.
Tapi sekarang udah ada lawyernya lagi. Suka kali. Jadi by email. Iya, dan emang itu tertulis di emailnya kayak ini personal aja antara aku dan kamu gitu. Oke. Tapi aku baru baca tuh setelah kita ketemu itu. Lantas setelah ketemu apakah sudah tukeran nomor telepon atau WhatsApp atau nanti akan udah kedepannya lewat email terus? saling unblock lewat Instagram. Jadi sekarang DM-an. Jadi sekarang DM-an Iya. setelah kemarin saling blok di Instagram. Oh berarti udah saling Iya. follow dong berarti Instagramnya. Udah. Oh, oke. Baik, kemarin hasil mediasinya seperti apa? Hasil mediasinya jadinya mobilnya itu mau dijual dan dibagi. Terus kalau rumah pun juga udah come to an agreement juga lah soal rumah. Oke, mobil dan juga rumah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ya. Edward Akbar dan Kimberly Ryder damai sepakat jual mobil dan bagi rumah. Jual mobil dan bagi rumah. Oke, rumahnya di Jakarta atau di Bali? Di Bali. Di Bali. Itu dibagi dua nanti yang di Bali. Jadi itu kayak masih ada kayak beberapa kafling gitu dan aku megang yang kafling, 2 kafling, dia megang 1. Oke. Jadi ada 3 kafling Iya. Kemudian mobil pun akhirnya akan dijual, kemudian dibagi bersama. Ya. Buat Mukanya nggak enak dari tadi ya. buat Natasha. Kenapa? Mimi kamu tuh seakan ada subtitlenya gitu berkata lain. Bener. Apa yang kamu sampaikan dalam pikiran kamu, apa dalam benak kamu sebetulnya? Aku lebih kayak it's still going on. Kayak belum selesai-selesai gitu. Lama banget gitu Lama ya. banget, iya. Jadi aku ya udahlah. Yang penting you're okay, gitu. Tapi kita yakin beda ya, maksudnya Iya, dia agak lebih happy ya? lebih tegar, lebih cantik, maksudnya lebih menerima. Apa kabar pas ketemu cie-cie gitu enggak? Ya media sih pada begitu ya, cie gitu. Terus kita yang kayak gimana? Tapi Kim ada. Beda lah kalau perempuan tuh kalau udah tersakiti itu gampang banget dan cepat sekali. Kalau mungkin move on-nya tuh lama ya, cuman Oh gitu ya, kita kalau cepat. cuman kita melalui prosesnya tuh langsung. Iya, langsung. Kalau laki-laki itu kan awal-awalnya masih ada banyak denial. Jadi move on-nya masih nanti. Iya. Belum Makanya move laki itu on. cepat ya, gampang ganti. Oh berarti tandanya udah berlalu lama ini. Oh gitu ya. Kim, ketika ketemu sama Edward, ada sempat Edward mengutarakan alasan kenapa sangat sulit sekali dihubungi atau sempat menghilang, kamu sulit untuk kontak dia. Ada alasan dari Edward gak sih? Kalau dari dia itu adalah dia butuh waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Katanya. Ya, jadi aku juga nanya kenapa nggak datang ketemu anak-anak, karena dia bilang dia tidak mau membawa energi yang tidak enak, yang negatif untuk datang ketemu sama anak-anak, takutnya mereka ngerasain. Tapi bukankah kamu juga butuh waktu untuk menyembuhkan diri sendiri? Iya, tapi ya gimana ya, kita kadang-kadang jadi seorang ibu itu memang dituntut harus 100%, harus 24/7, ada selalu buat anak-anak. Cuman kadang laki tuh nggak ngerasa itu applies to them as well gitu loh. Jadi mau gimana ya? Dia sempat bilang setidaknya kata maaf. Iya, dia minta maaf. Dia bilang thank you and I'm sorry beberapa kali ke aku, dan dia menyampaikan itu katanya buat ibu aku juga. Kimberly Ryder, kamu mengenal Edward Akbar sebelum kamu menikahi dia, kemudian berproses menikah, memiliki anak. Ketika kamu ketemu dia setelah sekian lama tidak bertemu, apa yang kamu lihat dari seorang Edward Akbar kemarin? Apa yang aku lihat, ya aku sih ngelihatnya dia mungkin ya emang udah lebih healing daripada sebelumnya. Karena kan kita udah nggak ketemu tuh udah sekitar 8 bulan mungkin. Udah lebih healed, udah lebih happy kayaknya, udah lebih bisa menerima situasinya. Itu aja sih.
yang aku lihat. Lebih baik setidaknya. Iya. Oke, dan kita juga mau kasih lihat kabarnya seorang Kimberly Ryder juga punya rencana untuk mengembalikan barang milik Edward Akbar. Barangnya apa kita lihat yang satu? Barang berharga. Bukan Apa barang sih? yang berharga Apa maksudnya. yang Sebenarnya cuman kayak barang-barang buat laptopnya dia aja, ada charger lah apa segala macam oke. yang emang masih di aku. Kalian tuh, Pengen aku mau nanya nih, ini dia. mau ditanggapi canda boleh, serius boleh ya? Masih ada perasaan gak sih? Setitik gitu? Care Kalau dari aku hanya sebatas kita punya anak bersama aja sih. Orang tua. Kalau dari lakinya? Wah, nggak tahu. So, jadi harus ditanya langsung ke dia. buat co-parenting aja ya. Iya. Oke. Barang-barang ada sebatas chargeran. Kalau cincin kawin? Cincin kawin, iya kemarin kita ngomongin tuh. Dia bilang dia masih simpen. Terus aku bilang iya masih aku juga masih ada, nggak dijual kok, nanti buat aku kasih ke anak-anak aja. Terus dia bilang oh iya sama. Terus kita kayak gini gitu. Iya gini. Apa rasanya sih? Aku pengen tahu apa rasanya kamu melakukan apa rasanya kamu melakukan gesture seperti ini sama mantan suami 8 bulan gak ketemu, bahkan dia gak ketemu sama anak-anak kamu. Iya, Bahkan maksudnya mobil apa kamu coba? sempat dibawa juga sama dia, and then kamu tiba-tiba begini sama dia. Apa perasaan kamu saat itu? Karena kan dia yang ngajak begini kan, ya udahlah, don't leave a man hanging lah, ya udah lagi just leave him hanging, who cares? Jadi cincin kawin masih ada di pihak masing-masing ya? Iya. Wi, aku mau nanya sama kamu, jujur ya, maksudnya no hard feeling, tapi kamu kan sahabat aku pengen tahu, 3 kali menikah, 3 kali bercerai, nggak ada yang mau bercerai. Cincin kamu itu 3-3-nya kemana, Wi? Dibuang nggak? Ujung-ujungnya kemana cincin kawin itu? Dibakar Aku tuh lagi nggak jadi pernah- emas cair ya, jadi emas Iya, batangan. seharusnya gitu ya. Ya, tapi aku penasaran loh, aku Aku penasaran. tidak pernah menjadikan itu uang lagi gitu. Ah. Yang pertama dibuang Monas. Beneran? Beneran? Dibuang ke Monas? Iya. Lu naik ke atas? Karena dia dulu yang buang ke Monas, ya gue buang, ya udah. Jadi lu naik ke atas? Enggak, Nggak dilempar bukan, di jalan dilempar di Monas jalan. gitu kan? Dilempar? Oke, Iya. alhamdulillah yang Terus nemu. yang kedua, yang kedua cincinnya itu aku nggak tahu, lupa, intinya nggak pernah aku ingat. yang terakhir? Kalau yang terakhir yang ketiga ini, ya udah kan karena memang ada mbak-mbak di rumah, Bu, ini cincin kan lagi berantakan itu kan semua perhiasan termasuk ada cincin itu, terus oh ini cincin pernikahan aku Mbak, kenapa Bu mau dijual? Enggak, aku kasih ke Mbak, ambil aja gitu. Oh dikasih mbak. Alhamdulillah kalau lu nikah lagi, mbak lu dapat rezeki lagi ntar ya. Halo. Jangan dong, jangan dong. Ayo, jangan. Jangan dong. Aku Iya. ya Allah, mudah-mudahan pernikahan aku yang keempat ini nanti mudah-mudahan yang terakhir. Iyalah. Sama siapa? Kan yang pertama cuma nggak sampai 2 tahun, yang kedua cuma setahun, yang ketiga 5 tahun udah. Ya Allah, kalah sama pemilu ya. Oke, buat teman-teman biar kita juga mau kasih lihat. Edward minta Kimberly klarifikasi apa, kita juga kurang paham ya. Kita lihat yang satu ini. Apa sih? Saya mah yang akan dibantu. Ya, makasih ya Kimberly. Makasih Kimberly. Kim, aku bingung deh. Ini klarifikasi berita miring apa sih? Maksudnya apa sih? Nggak tahu ya, pokoknya kayak banyak apa ya, makanya kan di video itu kayak aku bilang kamu hati-hati jangan clickbait gitu loh. Terus dia bingung, clickbait tuh apa sih? Pokoknya lu ngomong sesuatu yang akhirnya bumerang ke lu. Iya bener, lu ngomong satu hal tapi yang diambil hal yang berbeda gitu. Oh gitu ya. Ya itu dia selama ini tuh banyak omongan yang akhirnya bumerang ke dia lagi, dijadiin clickbait sama media, digoreng. Jadi Makan diri sendiri lagi. iya, jadi maksudnya hal-hal itu. Kita mau coba lihat dari pandangan orang lain ya, dari orang terdekat ya, dari kamu Natasha sebagai menurut kamu ya. kakak kamu tuh tersakiti nggak sih? Kapan? Sekarang? Atau Dengan rumah tangganya yang lalu? iya, dulu sih iya, yang aku lihat iya. Dan melihat kakak kamu yang masih mau membantu untuk mengklarifikasi berita miring, menurut kamu seperti apa? She's too kind, terlalu baik gitu. Tapi ya memang itu nature dia. Ya udah, that's the good side of Kim. Dan Semoga Allah yang membalas saja. iya. Jadi apa, Iyalah.
kali. Kamu mau untuk membantu mengklarifikasi berita miring di luaran sana. Sebetulnya tidak ada kewajiban kamu sama sekali. Kamu bisa move on dengan kehidupan kamu dan juga anak-anak sebetulnya. Ya aku sih cuman karena apa ya, karena dia bapak dari anak-anak aku. Terus dia alhamdulillah dia merasa dia masih harus menafkahi anak-anaknya. Jadi dilihatnya dari sisi itu aja sih. Masih ada tanggung jawab. Masih ada tanggung jawab. Itu kan kewajibannya. Bukan hanya materi, tapi ketemu anak dan juga membesarkan pun juga support secara mental, membentuk mental mereka adalah kewajiban seorang ayah. Ya. Sudah ketemu akhirnya sama anak-anak? Insya Allah ya antara minggu ini atau minggu depan lah ya. Oh. Dia udah janjian kayak ya? planning mau ketemu. Oh. Datang ke rumah? Di luar main. Pengen ngajak main anak-anak. Oh. Oke. Ada syarat yang kamu kasih nggak sih buat Edward Akbar kalau misalnya mau ketemu sama anak-anak? Ada banyak sih saat itu ya. Cuman sekarang kayak dia ngerasa mungkin itu sudah tidak diterapkan lagi atau tidak ingin. Pokoknya dia mau lepas aja gitu loh dari semua syarat-syarat itu. Cuman aku yang masih kayak we'll see. Oke, apa syarat yang sebenarnya kamu lemparkan untuk Edward Akbar? Kalau saat itu kan dia harus datang sendiri, terus nggak boleh bawa orang lain pokoknya, terus harus ke rumah aku, dia nggak boleh bawa jalan-jalan anak-anak sendirian, terus pokoknya harus ada yang menemani, yang mengawasi dari sisi aku. Ya ngawal ya gitu ya. Itu kan kayak ketakutan kamu ya. Emang ketakutan kamu apa? Ketakutan aku itu dari pas awal-awal banget perceraian dan mediasi itu kasusnya sama seperti adalah itu, kita nggak usah ngomongin namanya lah, tapi orang-orang juga pada tahu ya. Di mana anaknya itu hak asuhnya jatuh ke ibunya tapi diculik sama bapaknya. Iya, paham. Iya, dan akhirnya di brainwash sama bapaknya. Iya, paham. Ya. Artis. Iya. Kita tahu kok. Tahu kan? Oke, baik, kita nggak usah bahas ya. Mungkin Sobat Ambiar juga bisa berasumsi sendiri. Oke, kali ini kita mau ke Natasha Ryder ya. Kita akan bahas Natasha yang kemarin kabarnya ketemu dengan seorang aktor Hollywood, Orlando Bloom kabarnya ya. Wow, siapa yang nggak kenal Orlando Bloom ya? Lord of the Rings, kemudian juga banyak film yang dia Pirates of the Caribbean. Kita akan lihat momennya seperti apa ketika Natasha Ryder bertemu dengan Orlando Bloom. Gimana ngobrolin apa itu? Ngobrolin apa? Lumayan banyak sih. Pas ngobrol he's so kind, dia baik banget. Malah dia yang nanya-nanya aku gitu. Kamu di sini bisa jadi. Gitu. Kamu di sini berapa lama? Ngapain? Sama siapa? Gitu. Terus aku bilang, aku juga I like to ride gitu. Terus dia ngomong, oh ya I like to ride juga. Dia punya banyak motor lah. Kita banyak ngobrol gitu. Itu ketemu di mana sih itu? Di Lemang. Lagi nonton 24-hour Lemang. Itu lomba balap motor ya? Itu dekat bukan mobil. Itu dekat mobil. Oke. Itu dekat Cipayung. Apa bukan? Mana tadi Lemang? Jonggol. Di Prancis. Oh, di Prancis. Terus tahu nggak? Seminggu setelah mereka ketemuan nih, ada kabar kalau dia sama Katy Perry split up. Coba. Jadi Orlando Bloom putus sama Katy Perry karena Natasha Ryder. Oh my god. Oke. Ketemu tapi maksudnya Tukar-tukaran nomor telepon nggak? Enggak. follow Instagram? Enggak. DM-DM-an? Oke, tapi itu bisa ketemu momen itu kan maksudnya banyak orang ya. Kesempatan kamu ketemu langsung sama Orlando Bloom itu kan? Itu benar-benar nggak sengaja. Jadi aku lagi sama brand gitu. Terus ada beberapa influencer yang lain. So aku sempat lihat, wah ini ada Orlando Bloom di sini. Kalau ketemu, oh my god, I'd be so happy gitu. Terus mereka bilang, oh ya tadi sempat lihat tuh lagi di hospitality yang lain gitu. Terus aku kayak, oh my god pengen ketemu. Tapi bukan yang kayak aku harus cari gitu. Kayak enggak. Ya kalau ketemu alhamdulillah, enggak juga ya udah gitu. Terus nggak sengaja abis dari nonton race-nya naik helikopter. Terus lagi jalan keluar, salah satu dari timnya tuh langsung teriak, Nat! Kayak, hah? Terus kayak, aku cuman, ngobrol
kenalan sama Orlando belum? Terus nggak ngomong dulu, aku cuman hai gitu. Terus dianya kayak hi, how are you? Good, good. Terus ya lewat aja. Terus salah satu dari timnya kayak nggak mau foto. Akunya jangan ya, aku terlalu nervous gitu. Terus dia bilang udahlah foto aja. Terus dia kok bisa ya? Sebelum datang nonton, terus ketemu. Banget ya. Kamu tuh yang suka dunia otomotif ya? Suka banget. Oke, Lemang mobil dan tapi ya kita tahu juga ternyata Natasha Rider ini dia suka banget untuk riding motor ya, motor. Iya. Jadi kita mau lihat seperti apa hobinya dari seorang. Kayak gini dong, sekalian itu. Aku suka, cuman aku nggak pernah diliput aja sama tim Ambir. Aku juga bingung, padahal aku sering naik motor. Naik motor apa? Motor gemes. Dari kapan, dari usia berapa kamu Natasha suka main motor gede gitu? Aku belajar motor gede itu umur 18. Oh, 18. Tapi udah bisa bawa motor biasa gitu, Matic itu umur 15-16. Wow. Oke, belajar motor dari siapa kamu pertama kali? Aku diajarin sama temanku, dia dulu riding di Moto3. Jadi diajarin sama dia dan dia emang instructor. Terus ya diajarin yang bener lah. So ini kamu Natasha Rider? Iya, itu aku. Wow, di mana ini? Di Sentul atau di mana? Enggak. itu di Italy. Di Italia. Iya, di Misano. Wow, aku pikir tuh di situ berarti kamu udah sampai ke luar negeri untuk kan ya, riding itu ya. Iya, Kamu emang tuh emang track suka MotoGP. kompetisi atau hobi aja? Itu hobi. Aku nggak bisa kompetisi itu benar-benar. Kan ada yang balap motor gitu atau apa iya, gitu, itu kamu nggak itu? Nggak? Enggak. Turnamen gitu nggak ya? Oke, selain Italia di mana lagi kamu pernah riding? Di Italia udah 2 kali. Terus? Terus di Thailand, di Lombok, di udah sih itu sih. Dan kabarnya karena suka otomotif, suka naik motor, dia juga berkolaborasi sama Ca Sodik dengan lagu Numpak RXD. Soalnya biar nanti kita akan lihat ya seperti apa seorang Natasha Rider ya. Nanti kita akan lihat dia akan riding ya. Nanti dia akan bergaya dengan motor gede. Kita mau lihat. Ya, Kita juga bawa di belakangnya. Iya, motor gemes nanti. Kita tuh lihat ya. Kita lihat ya. Oh, ada di luar. Sekarang nih. Oh nanti. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa. Natasha, kita akan berikan kesempatan kamu untuk bersiap-siap seperti apa gaya dari seorang Natasha Rider. Dan balik saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambia.